Halo teman, salam berjumpa lagi. Aku ada cerita nih, dengarkan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa, subscribe dulu, biar aku semakin semangat buat cerita-cerita sama kamu. Selamat mendengarkan. Bisikan di lorong sekolah. Rina mengetuk-ngetukkan pensilnya ke meja dengan gelisah. Matanya terus melirik jam dinding yang berdetak lambat di dinding kelas, pukul 6 sore. Cahaya senja yang keemasan mulai memudar, digantikan oleh bayangan-bayangan panjang yang merayap masuk melalui jendela kaca yang berembun. Suara-suara familiar yang biasanya memenuhi ruangan kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ayolah, tinggal sedikit lagi, gumam Rina pada dirinya sendiri, berusaha menyemangati diri untuk menyelesaikan tugas kelompok yang tersisa. Teman-teman sekelompoknya, Dina, Farah, dan Andi, sudah pulang sejak 1 jam yang lalu, meninggalkan Rina sendirian untuk membereskan detail terakhir presentasi mereka. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, Rina akhirnya menghembuskan napas lega. Selesai. Dia mulai membereskan buku-bukunya, memasukkannya ke dalam tas ransel ungu kesayangannya. Suara resleting tas yang ditutup terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi, membuat Rina sedikit terlonjak. Dengan langkah ragu, Rina melangkah keluar kelas. Lorong sekolah yang biasanya dipenuhi gelak tawa dan obrolan siswa kini tampak asing dan mengancam. Lampu-lampu neon berkedip lemah, menciptakan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding bercat putih kusam. Loker-loker besi berbaris rapi sepanjang dinding, terlihat seperti mulut-mulut gelap yang siap menelan siapa saja yang lewat. Rina menelan ludah, berusaha menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Dia menggenggam erat tali tasnya, seolah benda itu bisa melindunginya dari apapun yang mungkin mengintai di balik bayangan. Tiba-tiba, sebuah bisikan lembut membelah kesunyian. "Rina, Rina!" Gadis berambut hitam panjang itu tersentak menoleh ke belakang dengan cepat. Matanya menyapu lorong yang kosong. Tak ada siapa-siapa. Hanya deretan loker dan poster-poster usang yang balas menatapnya. Hanya imajinasiku. Rina mencoba meyakinkan dirinya, meski getaran halus di suaranya mengkhianati ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Dia mempercepat langkahnya, sepatu kets putihnya mengetuk-ngetuk lantai linoleum dengan irama cepat dan tidak beraturan. Bayangan Rina sendiri tampak mengejarnya di dinding, bergoyang dan memanjang, seiring dengan kedipan lampu yang semakin sering. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Rina, jangan tinggalkan aku." Kali ini Rina yakin itu bukan hanya imajinasinya. Suara itu terlalu nyata, terlalu tidak manusiawi. Ada sesuatu yang salah dengan nada suara itu. Terlalu dingin, terlalu hampa, seolah-olah datang dari kekosongan yang tak berdasar. Tanpa pikir panjang, Rina berlari. Rambut hitamnya berkibar di belakang, tas ranselnya terguncang-guncang di punggung. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangan. Lorong sekolah yang familiar kini berubah menjadi labirin mengerikan yang seolah tak berujung. "Tolong, siapa saja?" Rina berteriak, tapi suaranya seolah tertelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Saat hampir mencapai pintu keluar, pintu kaca ganda yang memisahkan dunia aman di luar dengan mimpi buruk di dalam, Rina merasakan sentuhan dingin di bahunya. Sensasi itu begitu mengejutkan, begitu tidak alami, hingga tulang belakang Rina serasa dialiri es. Dengan gerakan patah-patah seolah-olah tubuhnya berkhianat melawan pikirannya yang menjerit untuk terus berlari, Rina menoleh perlahan. Dan matanya bertemu dengan sepasang mata hitam kosong, milik seorang gadis berseragam sekolah yang sama dengannya. Tapi, ada yang salah, sangat salah. Gadis itu melayang beberapa senti di atas lantai, kulitnya pucat seperti kertas, bibirnya membiru. Rambut hitamnya yang panjang melayang-layang seolah berada di dalam air. Dan senyum itu akan menghantuinya Rina selamanya jika dia bisa lolos dari sini. "Akhirnya kau menemukanku, Rina." Bisik sosok itu, suaranya terdengar seperti angin yang berhembus melalui tulang-tulang kering. "Aku sudah lama menunggumu di sini, sendirian. Sekarang kita bisa bersama selamanya." Tangan pucat itu terulur, jemarinya yang dingin dan kaku menyentuh pipi Rina yang basah oleh air mata. Jeritan Rina memecah kesunyian malam, bergema di lorong-lorong kosong sekolah, tapi tak ada yang mendengarnya, tak ada yang datang menolongnya. Keesokan paginya, saat siswa-siswi mulai berdatangan ke sekolah, mereka menemukan tas ransel ungu dan sepasang sepatu kets putih tergeletak di depan pintu keluar tas dan sepatu milik Rina. Tapi Rina sendiri tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, siswa-siswi yang pulang terlambat sering mendengar bisikan lembut memanggil nama mereka di lorong sekolah. Dan kadang di sudut mata mereka bisa melihat bayangan samar 2 gadis berseragam sekolah, berpegangan tangan, menghilang di balik tikungan. Sudah 3 tahun berlalu sejak hilangnya Rina, dan meskipun keadaan di sekolah tampak kembali normal, ada hal-hal yang tak pernah berubah.
Bisikan-bisikan misterius di lorong, bayangan samar di sudut mata, dan cerita tentang hantu sekolah tetap menghantui siswa. Banyak yang berani bersumpah pernah mendengar namanya dipanggil ketika mereka pulang terlambat, meskipun tak ada siapapun di sana. Adinda, seorang siswi baru di sekolah, mendengar kisah-kisah itu sejak hari pertama. Ia menganggap semua cerita itu hanyalah mitos, cerita hantu sekolah yang diceritakan untuk menakuti siswa baru. Namun, rasa penasaran dalam dirinya semakin tumbuh ketika ia mengetahui detail tentang hilangnya Rina, gadis yang tak pernah ditemukan. Suatu hari, ketika Adinda terpaksa tinggal lebih lama di sekolah untuk menyelesaikan tugas, dia memutuskan untuk pergi ke ruang arsip. Ruang itu sudah lama dikenal sebagai tempat sunyi yang jarang dikunjungi siswa, dan Adinda berpikir mungkin dia bisa menemukan beberapa dokumen lama yang berguna untuk tugasnya. Ketika dia menelusuri rak-rak yang berdebu, satu map tua yang diselipkan di sudut ruangan menarik perhatiannya. Map itu terlihat tua dan hampir tak tersentuh selama bertahun-tahun. Judul di depan map tersebut membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Kejadian tahun 1965 Melati. Ada sesuatu yang aneh di sini, pikir Adinda. Ia tahu nama Melati dari bisik-bisik siswa lain yang menyebutnya sebagai hantu sekolah, namun ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan rasa penasaran yang kuat, Adinda membuka map itu. Di dalamnya, ia menemukan potongan-potongan artikel surat kabar, laporan insiden dari sekolah, dan beberapa catatan yang ditulis oleh guru-guru. Salah satu artikel menampilkan foto seorang gadis berambut hitam panjang yang langsung dikenali Adinda. Itu Melati, gadis yang disebut-sebut sebagai hantu yang menghantui sekolah. Melati dilaporkan hilang pada tahun 1995, di tempat yang sama dengan hilangnya Rina. Bedanya, jasad Melati ditemukan beberapa hari kemudian, di ruang bawah tanah sekolah yang sekarang sudah ditutup. Catatan di map itu sangat terbatas, hanya memberikan informasi umum tentang hilangnya Melati dan penemuan mayatnya di tempat yang terpencil. Rasa penasaran Adinda semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Melati? Mengapa ruangan bawah tanah itu ditutup? Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan keberanian yang tak terduga, Adinda menyusup ke ruang guru dan berhasil mendapatkan kunci duplikat yang membuka pintu menuju ruang bawah tanah. Hari itu, ketika suasana sekolah mulai sepi, Adinda berjalan menyusuri lorong dengan perasaan cemas. Ia mendekati pintu besi tua yang sudah lama tidak dibuka. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin daripada biasanya. Dengan hati-hati, Adinda memutar kunci di pintu tersebut. Pintu itu berderit saat terbuka, menampakkan tangga curam yang gelap menuju ke bawah. Adinda menuruni tangga dengan langkah hati-hati. Setiap langkahnya menghasilkan suara derit yang bergema di ruang bawah tanah yang sunyi. Udara di sana lembab dan berbau apek, membuatnya merasa seolah-olah sedang memasuki dunia yang terlupakan. Di dalam ruang bawah tanah, Adinda merasakan kehadiran yang tidak kasat mata. Ruangan itu besar, gelap, dan penuh dengan puing-puing yang berserakan di lantai. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memanggil namanya Adinda. Adinda tertegun, tubuhnya membeku di tempat. Suara itu jelas, namun datang dari arah yang tidak terlihat. Ketika dia memutar tubuhnya, jantungnya hampir berhenti. Di sana, berdiri seorang gadis berwajah pucat dengan seragam sekolah yang sudah usang. Rambut hitamnya panjang, melayang lembut, seperti terkena angin yang tidak ada. Itu Melati. Aku terjebak di sini. Suara Melati bergetar, penuh kesedihan. Mereka meninggalkanku. Adinda ingin berbicara, namun tenggorokannya terasa tercekat. Dia tidak tahu harus mengatakan apa, dan tubuhnya terasa berat, seolah-olah tertahan oleh rasa takut. Aku tidak bisa pergi. Lanjut Melati. Mereka menutup kebenarannya. Mereka membiarkanku mati sendirian. Seketika, gambaran kabur mulai muncul dalam pikiran Adinda. Malam itu Melati tidak sendirian di ruang bawah tanah. Ada orang lain yang terlibat dalam insiden tragis yang menimpa Melati. Dia mencoba melarikan diri namun jatuh. Sesuatu telah terjadi di sini yang lebih dari sekadar kecelakaan. Melati melangkah mendekat, matanya yang hitam kosong penuh dengan kebencian. Mereka yang melakukan ini padaku, Arman dan teman-temannya, bisiknya. Mereka memaksaku ke sini sebagai bagian dari permainan mereka. Mereka mengurungku dan aku tidak pernah bisa keluar. Kini semuanya jelas. Arman, seorang siswa senior di sekolah saat itu, terkenal suka mempermainkan anak-anak yang lebih muda. Malam itu, dia dan teman-temannya memaksa Melati mengikuti sebuah permainan berbahaya yang mengarah ke tragedi. Melati terperangkap di ruang bawah tanah ini sendirian. Tidak ada yang datang menolongnya, dan tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian. Namun, karena kurangnya bukti, insiden itu dianggap kecelakaan, dan Arman serta gengnya terbebas dari segala tuduhan. Mereka pergi. Mereka meninggalkanku di sini, sampai aku mati. Melati berbisik pelan, suaranya berubah menjadi dingin. Sekarang aku menunggu.
menunggu seseorang untuk menemukan kebenarannya, menunggu keadilan. Adinda merasa gemetar mendengar kata-kata itu. Setelah mengucapkan keinginannya pada Adinda, perlahan Melati menghilang bak hembusan kabut. Dengan hati yang berat, Adinda pelan-pelan berjalan mundur, meninggalkan ruang bawah tanah. Setelah bertemu dengan Melati di ruang bawah tanah, Adinda merasa sangat terguncang. Perasaan takut bercampur dengan rasa tanggung jawab yang mendalam. Melati jelas menginginkan keadilan, dan Adinda tahu bahwa ini bukan sekadar cerita hantu. Ada kebenaran yang terkubur, dan tugasnya sekarang adalah mengungkapkannya. Namun, Adinda menyadari bahwa dia tidak bisa sembarangan berbicara tentang apa yang telah dilihatnya. Dia butuh lebih dari sekadar cerita hantu untuk meyakinkan orang lain. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri, mengumpulkan bukti dan menghubungkan titik-titik dari potongan informasi yang ia temukan di ruang arsip. Adinda memulai dengan menyelidiki siapa Arman dan teman-temannya. Dari cerita yang ia dengar dan artikel di map arsip, ia tahu bahwa Arman sudah lulus bertahun-tahun yang lalu. Tapi beberapa guru lama mungkin masih ingat tentang insiden Melati. Dengan hati-hati, Adinda mulai bertanya-tanya kepada guru-guru senior yang dulu mengajar di sekolah saat Melati masih hidup. Salah satu guru yang membantu adalah Pak Hadi, seorang guru matematika yang dikenal pendiam. Awalnya Pak Hadi tampak enggan berbicara tentang Melati. Namun, ketika Adinda menunjukkan minat yang tulus, Pak Hadi mulai bercerita. Menurutnya, Melati adalah siswa yang sangat berbakat, tetapi tidak punya banyak teman. Dia sering menjadi sasaran ejekan, terutama dari siswa yang lebih tua, termasuk Arman. Saat itu, ada yang aneh tentang Arman, kata Pak Hadi. Dia bukan siswa yang buruk di atas kertas, tapi dia selalu punya pengaruh yang kuat pada teman-temannya. Mereka selalu melakukan apa yang dia suruh, dan itu seringkali melibatkan hal-hal yang tidak benar. Pak Hadi memberi petunjuk bahwa setelah insiden kematian Melati, Arman tiba-tiba pindah sekolah dan tak pernah kembali lagi. Sejak itu, cerita tentang Melati tak pernah diungkap lebih jauh, seolah-olah sekolah ingin mengubur insiden tersebut. Adinda merasa bahwa Arman adalah kunci dari semuanya. Setelah berbicara dengan Pak Hadi, dia bertekad untuk menemukan Arman dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai dengan mencari catatan lama tentang Arman, termasuk daftar alumni sekolah. Ia menemukan informasi tentang di mana Arman tinggal sekarang, dan dengan bantuan media sosial, ia berhasil melacak keberadaannya. Arman ternyata sudah menetap di kota lain dan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Adinda memutuskan untuk menghubungi Arman, namun ia tahu bahwa jika ia langsung menuduhnya, Arman mungkin akan menolak untuk berbicara. Jadi Adinda merencanakan pendekatan yang lebih halus. Ia berpura-pura menjadi seorang siswa yang ingin mewawancarai alumni-alumni terkenal untuk proyek sekolah. Ketika Adinda akhirnya berhasil menghubungi Arman melalui email, ia tidak menyebutkan apapun tentang Melati. Mereka hanya bertukar pesan, dan Adinda perlahan-lahan mencoba menggali lebih dalam tentang masa lalu Arman di sekolah. Akhirnya Adinda berhasil meyakinkan Arman untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Saat pertemuan itu berlangsung, Adinda berusaha menjaga sikapnya tetap tenang, meskipun hatinya berdebar kencang. Setelah beberapa obrolan ringan tentang masa sekolah, Adinda mulai menyinggung soal insiden-insiden yang terjadi di sekolah. Apakah kamu ingat Melati? Tanya Adinda dengan hati-hati, memperhatikan reaksi Arman. Wajah Arman seketika berubah. Awalnya dia tampak terkejut lalu cemas. Melati, apa yang kamu tahu tentang itu? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Melihat bahwa Arman terguncang, Adinda memutuskan untuk mendesaknya lebih jauh. Aku tahu ada yang terjadi malam itu di ruang bawah tanah. Aku tahu kau dan teman-temanmu terlibat, tapi aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melati pantas mendapatkan keadilan. Pada saat itu Arman tampak sangat tertekan. Dia tidak menjawab langsung, hanya menundukkan kepala dan menggenggam cangkir kopinya dengan erat. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya berbicara. Kami hanya ingin bermain-main. Katanya dengan suara rendah, kami tidak benar-benar bermaksud menyakitinya. Itu seharusnya hanya lelucon. Kami memaksanya untuk ikut permainan konyol itu. Dan kami menguncinya di ruang bawah tanah sebagai hukuman karena dia menolak. Kami tidak tahu kalau tangga itu rusak, dia jatuh dan... Arman berhenti berbicara, air matanya mulai mengalir. Kenapa kalian tidak menolongnya? Tanya Adinda, matanya menatap tajam ke arah Arman. Kami panik, aku ketakutan. Teman-temanku bilang kita tidak bisa membiarkan hal ini diketahui, kami meninggalkannya di sana. Dan ketika tubuhnya ditemukan, kami pura-pura tidak tahu apa-apa. Arman menutupi wajahnya dengan tangan, menyesali perbuatannya. Adinda merasa marah, sedih, dan bimbang. Ini adalah pengakuan yang telah ia cari, namun harganya terlalu besar. Melati meninggal sendirian, dalam rasa sakit dan ketakutan, karena kebodohan dan kekejaman mereka. Setelah pertemuan itu, Adinda tahu bahwa langkah berikutnya adalah mengungkap kebenaran ini kepada pihak sekolah dan keluarga Melati.
Dia merekam pengakuan Arman secara diam-diam, memastikan bahwa ia memiliki bukti yang cukup kuat untuk membawa kasus ini ke depan. Adinda membawa semua bukti yang ia kumpulkan. Map tua dari arsip, wawancara dengan guru-guru, serta pengakuan Arman ke kepala sekolah. Awalnya, kepala sekolah merasa ragu untuk membuka kembali kasus lama ini, tetapi setelah mendengar pengakuan Arman, dia setuju untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kasus tersebut kemudian dibuka kembali, dan keluarga Melati akhirnya mendapatkan keadilan yang telah lama ditunggu. Sementara itu, Arman dan teman-temannya menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatan mereka di masa lalu. Meski penyesalan mereka datang terlambat, kebenaran akhirnya terungkap, dan kutukan yang menghantui sekolah itu berakhir. Sejak hari itu, bisikan di lorong sekolah berhenti. Bayangan Melati dan Rina tidak pernah lagi muncul, seolah-olah jiwa mereka telah menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Dan Adinda, meskipun merasa lega telah menguak misteri itu, tahu bahwa dirinya telah menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa meninggalkan luka yang dalam bagi orang lain. Tamat. Baik teman, sekian dulu ceritanya, semoga kamu terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.